KPIA sekarang menjadi KPI aku berdasarkan undang-undang yang terbaru. Kalau dulu kan izin awal itu kan tidak ya, jadi hanya KPI. Nah, sementara ketika sudah punya baru jadi ngomong menjadi KPI dan kalau untuk awal mulai dibangun mungkin dari haji ini ya, haji mungkin sekitar tahun 2000-an. Cuman untuk perizinan itu belum ada, dulu hanya menginduk aja ya, karena kan ini berasal dari seorang tokoh ya, tokoh di sini yaitu Pak Kiai Abdul Daud, yang murid-muridnya itu ya Pak Sali, kemudian yang santri-santri atau santri. Nah itu selalu berangkat haji itu selalu ingin dengan kiainya. Nah itu selalu dengan kiainya, kemudian sampai dengan tahun 2008 saya kebetulan selaku anak pertama ya, akhirnya 2008 karena saya mengerti tentang kebijakan ya, namanya orang tua dulu kan nggak ngerti, yang penting ya cukup mengabdi untuk umat ya udah gitu. Akhirnya saya bilang kenapa nggak di format saja. Akhirnya di 2006 itu kita mulai mengajukan, dan itu belum ada pendidikannya bagi kami. Jadi 2008 begitu juga. Akhirnya ketika di 2012 itu baru mau dibuka untuk pimpinan KPU ya, 2012 itu baru 2014 itu tahu ya, dari pengajuan sampai itu ya, itu lagi ada 30 yang itu ya sekarang ya, izinnya RP itu dari mulai awal 33, sekarang itu sampai dengan 25. Kelapa Nunggal kayaknya enggak, kecamatan Kelapa Nunggal ya. Cuman ya di sini yang paling dekat ya antara Kelapa Nunggal kan berdekatan dengan Cilengsi dengan Gunung Putri. Nah kalau Cilengsi memang nggak ada Bupati ya. Nah terus kalau di Gunung Putri itu ada sekitar 3 Gunung Putri. Kalau untuk secara makro atau secara mikro, kalau secara makro kan dia standar ya, pasti jamaah haji itu berdasarkan kota ya. Ya tapi untuk secara mikro itu kan memang haji itu kan yang skala haji itu kan masih haji pemberangkatan tahun 2012 ya. 2012 terakhir 2013 yang daftar 2013. Untuk haji tahun ini? Iya, untuk haji tahun ini bahkan 2013 untuk Kabupaten Bogor. Menunggunya itu kita ya sekarang udah berapa tahun berarti? Udah hampir 10. Iya, itu sekitar gitu ya. Nah, jadi itu saja adalah yang dulu didaftarnya itu sampai 3 sekian. Pada saat antriannya itu udah sampai 10. Karena ketika berbicara pertama enggak, ya sebenarnya untuk secara makro itu tetap aja normal sesuai dengan kota. Cuma secara mikro bagaimana mau bertambah, sementara jamaah juga kan di tahun 2012 itu sudah mengikuti biasanya di awal dengan KBIH.
Kalau di sini standar aja ada kuotanya, kalau biasanya lokal kita tahun berapa cuma di iya gitu ya, ada sifatnya ya biasanya kita 2 rombongan atau 1 rombongan. Kalau untuk ibadah hajinya itu banyak juga yang apa ya? Kalau umroh kita tidak buka ya, cuma kita kalau untuk umroh itu PT yang berhak mengambil penyelenggara. Cuma kita kerjasama biasanya dengan PT. Cuman kalau dengan PT kita harus secara masif. Kecuali ada yang minta khusus misalnya untuk manasiknya saja. Ya karena kita itu yang namanya KBIH itu berlakunya adalah kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Jadi garis besarnya adalah bimbingan ibadah, ya kan, bukan pelayanannya, pelayanan haji. Haji aja kan pelayanan haji itu kan sebenarnya Kementerian Agama, ya kan. Kalau umroh PPIU ya, PPIU ya, PPIU ya, PT ya, kalau PT. Nah itu kan karena apa? Karena KBIH ini kan lembaga yang non ini ya, yang disebut dengan non profit jadi fungsinya sebagai tadi pemimpin, sebagai pemimpin dari ibadah pembiayaan ibadah haji dan umroh. Tahunnya itu jarang ada yang ada aja cuma kita arahkan ke misalnya yang namanya ibadah itu kan terjadi dengan seorang guru ya. Nah, maksudnya kita tuh seorang gurunya atau pada jamaah juga banyak kan. Misalnya kayak umroh dan sebagainya ya udah umroh ya ini ada travel ini. Masalahnya saja di sini. Ya, saya baru amalkan. Jadi yang legal. Jadi jangan sampai jamaah itu banyak menerima dia tidak tahu mana yang legal dan tidak. Yang penting ada lihat brosur bagus sudah. Kalau brosur bagus kan minta 1 juta juga atau 1 juta selesai ya, bisa dapat berapa ratus itu ya. Ketika kalau misalnya sampai dengan 20 juta 30 juta akalnya ternyata tidak ada ya. Kemarin itu sempat dengar saya ada yang travel haji bodong gitu ya. Makanya itu banyak, sebenarnya itu banyak. Jadi gini, sebenarnya ada yang bodong, benar bodong. Ada yang dia itu tidak mengaku membuat sebuah bendera sendiri, sementara izinnya masih mendongeng terhadap PT. Ini yang salah. Kalau saya itu kan jadi salah. Kalau bagi kita kan kita itu KBIH, non profit. Kita nggak boleh mengelepaskan bahwa kita mengadakan umroh. Nah yang mengadakan umroh itu siapa? Kita tuh boleh membuka bimbingan ibadah umroh. Nah ini kan gitu. Kalau misalnya daftarnya Kementerian Agama gitu. Nah ini masyarakat itu masih yang banyak yang tidak benar. Maka fungsinya mahasiswa, apalagi mahasiswanya jurusan manajemen. Saya ngajar di kampus dakwah juga di Al-Aziz, dan lain itu manajemen. Itu kasih tahu. Jadi artinya bukan kita berdakwah. Berdakwah itu bukan jelas KBIH itu non profit. Berarti tidak usah mengadakan kalau bilang PT-nya ini tidak apa-apa kan, misalnya ini PT-nya ini ya kita nanti pimpinannya gitu. Untuk manasik umrohnya itu tata caranya bagaimana? Manasik umroh untuk manasik umroh apa? Oh di sini kalau manasik umroh pertama, kalau manasik umroh itu adalah kita pertemuan di aula secara materi. Ya kan, gambaran visual ya. Kemudian materi selama dan kemudian melancarkan bacaan doa-doa. Biasanya kan umroh itu ada orang itu yang hanya dia belum bisa sama sekali
sholatnya juga boleh. Artinya itu dulu dalam dituntut dulu itu. Nah 1 hari itu kan kita sudah dapat dalam satu itu sekaligus kita melakukan manasik, sekaligus kita bisa melihat zaman ini apakah memang sudah ibadah yang kesehariannya itu sudah bisa, kalau bisa berarti next. Kalau belum berarti sudah suka. Kalau akhirnya minimal sholatnya, ya sholatnya bisa. Nah, setelah itu baru di kedua, pertemuan kedua berarti khusus kepada umatnya dalam hal dan ceramah dan melancarkan bacaan ya, niat umroh atau niat masuk di itu. Nah ketiganya barulah praktek ambil. Ya kalau kita biasanya ikut dengan rep. Kalau misalnya kalau jamaahnya lebih dari 10 misalnya, atau misalnya 15, ya kita bikin praktek di sini, gitu ya, praktek di sini. Ya, teman kalau untuk travel kan dia mengadakan sendiri. Karena kita misalnya bukan yang memegang uang, kita hanya sebagai membantu dalam manasik. Biasanya travel yang mengadakan konsumsinya dia, snacknya dia. Seharusnya nih, travel itu cukup pelayanannya saja. Seharusnya nih, biar sinkron. Untuk manasiknya serahkan di KBH-nya. Atau tadi KBH itu cukup manasiknya aja, mengenai pelayanannya, dari segitinya itu pihak travelnya saja. Kan sih ini enggak ada travel ya, bukan dia buka travelnya, jadi dia juga berfantasinya. Iya, jadi semuanya ke travel. Nah, di sini sekedar bimbingan saja. Bimbingan saja enggak, paling cuma nganterin doang daftar. Perantara daftar saja berarti di sini. Maka itu harusnya kan ada semacam itu. Badan PPI itu hanya misalnya memberikan pelayanannya saja, misalnya. Ya, bagian bimbingannya harus ada orang KBIH yang bersih. Jadi tidak ada, artinya akhirnya masing-masing ini yang sekarang yang dilihat itu kan terlihat seperti hanya ini non profit, ini profit oriented. Profit oriented kan tidak berbicara tentang masalah bagaimana dia mencapai nilai kemanasikannya, ya kan? Pastinya bagaimana mereka jamaah sebanyak itu agar bisa tadi penghasilan 1 buah PT, namanya PT ya, beda dengan yayasan kan. Jadi ada profit dan non profit. Nah, sekarang mau disamakan juga ya, pihak PT yang tadi disebut dengan profit dia juga dengan profit kalau bagian itu harusnya bisa masing-masing ini ya bimbingannya, ini pelayanannya kan, oke kan? Nah, itu single kan, jadi nggak ada nantinya sambil saling berambil lahan gitu loh. Ini harusnya lahannya juga sih dong Pak Ustadz sama ininya gitu kan ya. Ini para Ustadz bagian ya intinya lah, ngisi materi atau apanya, ini bagian bisnisnya lah, yang megang tiket lah, yang megang keuangan lah. Tapi kalau ini enggak ya? Nah itu banyak juga, harusnya yang seperti itu ya, ada apa namanya, ada masing-masing dia berjalan sesuai dengan dia terbantu. Kalau untuk bimbingan hajinya ya. Kalau untuk bimbingan haji kita ya ini, kalau haji itu kan memang Kementerian Agama itu sudah ada mengadakan, cuman dia terbatas berdasarkan anggaran ini ya, anggaran apa namanya, anggaran BPIH. Anggaran BPIH itu biasanya mengadakan 6 kali loh, 6 kalau enggak 6 atau 8 dalam bentuk manasik ya. Tingkatan kecamatan itu 6 kalau 6 kali, tingkatan kabupaten 2 berarti 8 kali manasik. Nah itu dananya ditanggung oleh
KBIHU. KBIHU dia manasik bukan mengacu kepada tadi untuk yang 8. Kalau yang 8 memang sudah kewajiban pemerintah kadang-kadang. Tapi manasik kita itu sekitar 20, dari mulai minimal 17 kali pertemuan sampai dengan 20 pertemuan. Kenapa sampai terlalu banyak? Karena haji itu sebenarnya kan puncak daripada nilai keilmuan, puncak daripada nilai rukun Islam, ya kan? Ketika ini apa materi yang disampaikan, tidak hanya materi manasik hajinya saja sudah banyak, belum ada materi lainnya, ya, materi lainnya. Contoh misalnya, materi manasik udahlah dia tahu rukun, ya. Hanya dengan rukun, wajib haji, dan sunnah haji udah selesai misalnya. Ya dari segi fikihnya. Tapi dari segi di lapangannya kan misalnya itu jamaah itu masih buat kalau orang itu banyak yang tidak biasa keluar negeri. Ketika keluar negeri dia kaget, ya kan? Apa saja ini saya keluar negeri, jangan keluar negeri, keluar kampung aja saya jalan gitu. Ini dibawa langsung keluar negeri. Nah ini kan perlu yang namanya benar-benar sebagai hukum diklik dengan di segi manasik itu harus benar-benar dari segi tadi ya, penjiwaannya. Kemudian apalagi kalau misalnya KBIHU dia diikat dengan sama jamaah buat emosionalnya, ya, dengan sering 15 kali dia bertemu bukan emosionalnya terbangun. Jadi ketika bicara dia sudah tidak merasa itu teman dia baru kenal, tetapi merasa itu saudara dia atau teman satu pengajiannya, kayak gitu kan. Nah itu emosional dibangun. Nah kemudian untuk mulai materinya apa? Ya materinya juga tidak hanya manasik saja, bab sholatnya, toharohnya, masa untuk materi hanya langsung pada hajinya, kan dari dasarnya dulu toharohnya gimana, kemudian sholatnya gimana, kan itu ya. Ketika di kalau sholat dalam perjalanan jamak kosong, nah ya kan. Nah ini kalau kemudian dalam hal ini ya sebagai orang musafir seperti apa adatnya, kemudian bagaimana kultur di era budaya Arab seperti apa, orang Arab seperti apa. Nah ini kan perlu dijelaskan secara rinci kepada sampai dengan tadi makan sampai dengan toiletnya pun harus dijelaskan. Jadi jamaah kami nenek-nenek yang pernah ke mall sama sekali juga, ketika pas lihat toiletnya tombol semua, bingung kan. Akhirnya gitu. Maka itu dengan itu adanya manasik sampai dengan minimal tadi 18 kali sampai dengan 20 atau 25 kali itu dilakukan khusus ya, oleh KBIHU masing-masing. Dengan biaya dari mana? Biaya ya sesuai dengan tadi kebutuhan Kementerian Agama. Boleh KBIHU menarik biaya untuk jamaah, ya, untuk manasik, untuk baik manasik di Indonesia dan manasik di Arab. Kenapa manasik Indonesia? Tadi manasik Indonesia orang mendengarin terus kemudian udah minum pas kan dikasih makan ya kan, kemudian dia ngomongnya materinya pas kali ya ada data dari pemerintah BPN atau misalnya yang mengikuti atau dari sekarang di BPKH ini harusnya ada nanti pelatihan buat KBIHU. Kan tidak semua KBIHU itu jamaahnya banyak. Kasihan kalau saya lihat, kalau saya sih mungkin standar ya. Kalau dikatakan standar itu ya bagi saya gini, karena saya niatnya awalnya bukan sebagai ya, sini kan tahu ya, di sini tuh lingkungannya pesantren ya kan, kemudian SMA, SMP. Karena kita kan beranjak dari orang dakwah, bukan orang yang memang khusus untuk melayani haji. Jadi niat kita dakwah. Kalau dakwah itu kan ya bagaimana bisa sampai ya, seorang misalnya wali santri atau ke jamaah masjid
salin, itu kan bagaimana bisa, dan menjaga jangan sampai jamaah-jamaah itu tadi salah, maka pengen niat bener tapi malah tertipu atau apa, ya, akhirnya kok saya mau bener jadi makanya niatnya dakwah. Maka kalau orang udah taruh semua, saya bilang dulu, karena kita dakwah, saya tanya, ibu mau merokok itu mau jadi kamu udah kata itu belum, yang wajib itu dalam hidup ibadah itu mengejar sebuah nilai hukum yang disampaikan. Kalau bisa nunggu daftar haji dulu, setelah itu baru kalau memilih, saya arahkan dulu seperti itu. Tapi kalau sudah diarahkan seperti itu, jamaahnya juga itu ya saya penting sudah mengingatkan kan, ya, gitu. Yang namanya Islam kan tidak boleh memaksa, tapi harusnya mengingatkan. Kalau sudah diingatkan nggak mau, ya udah mau semua. Kalau untuk jamaah solusinya gimana? Sakit apa nih? Untuk apa? Untuk berangkat haji. Itu kan ada ini bagian dinas kesehatan. Jadi kalau untuk haji itu biasanya tergantung kepada 3. Instrumen yang pertama adalah instrumen pelayanan haji, yaitu Kementerian Agama. Ya. Dia Kementerian Agama itu mempunyai tadi P3. Wah, kemudian P3 apa? P3. Ayo Kemenag itu punya usul dalam pelayanan haji itu P3. Ayo mahasiswa. Apa? P1 pelayanan perlindungan dan pembinaan. Itu ada pelayanan. Itu untuk Kementerian Agama nih. Nah, untuk bagian modal itu ada yang namanya ada perlindungan. Perlindungan apa? Berarti kesehatan. Nah ini kan dengan apa orang Kemenang apakah bisa memberikan perlindungan dalam masyarakat? Nggak bisa. Wah Kemenang paling dulu kalau misalnya penyuluh juga jampe, sama kayak jampe ke Ustadz kan nggak bisa kan? Pakainya apa? Tidak hanya dia kali lain dengan dinas. Maka salah satunya dengan sinkronasi dengan dinas kesehatan ini yang mempunyai kebijakan juga. Boleh berangkat atau tidak? Ya dinas kesehatan. Istiqoah atau enggak? Kalau istiqoah kata dinas kesehatan di istiqoah mampu secara kesehatan, sakitnya tidak ini, ya cuma sakit itu mah masih bisa di itu ya berarti boleh. Atau ini sakitnya perlu pendampingan, ya berarti tanya ibu berangkatnya sejak waktu saya berdua sama anak saya jadi pendamping. Kalau untuk yang berangkat sendiri itu solusinya kalau untuk berangkat sendiri butuh pendampingan, ya tadi solusinya ada sebagai wali yang mewalikannya. Siapa? Ya kalau dia KPIU berarti dia mewalikan KPIU. Itu ya. Kalau orang tidak tanpa KPIU, ya dia kan bisa mewalikan. Pelanggar banyak di sana. Itu kenapa? Karena dia tidak jelas akan yang mewakilikannya siapa. Ya, gitu. Kalau di beda ya antara haji Indonesia dengan haji di luar negeri. Saya lihat ya jauh Indonesia itu diakui di dunia. Kalau untuk yang misal meninggal di sana, untuk lokasinya itu gimana? Kalau begitu biasa di proses komunitas.
akan dibawa ke Indonesia? Hah? Jadi ya tidak usah lah mau repot. Ya sebenarnya itu ya, justru orang itu karena banyak orang meninggal di sana, proses ya gitu. Jadi kalau saya ketika ada meninggal di sana, dia bikin laporan pertama langsung bawa ke sektor. Jadi kan udah ada sektor. Nanti gelang-gelang semuanya barang-barangnya disatuin di dalam sektor. Jadi yang bisa dibawa itu hanya barang-barangnya dia bawa dan yang melekat di keluarga. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Kalau semester berapa? Semester 4. Oh, semester 4. Di jurusan manajemen di UIN ini ya, Bandung. Online apa sama kos? Nggak pernah apply. Hah? Nggak pernah apply online. Online Dari bersama. semester 1, cuman kemarin ada perpindahan ke rumah kelas karena rapatnya rumah kelas. Online. Sama jadi mahasiswa. Ya, saya juga nggak tahu sekarang apa semester yang sekarang ini kayaknya sama, kurang 4 tahun. Oke, yang kata dengan 4 tahun ya? Iya. Iya. Ini juga baru